Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah li ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, marilah kita tidak henti-hentinya terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita. Dengan rahman dan rahimnya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di bulan yang penuh dengan rahmat Allah, di bulan yang penuh dengan keberkahan Allah, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan luar biasa yang tidak didapati oleh semua orang. Oleh karena itulah mari sambut Ramadan ini dengan kemungkinannya penuh dengan amal soleh, amal kebajikan, agar kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir. Di 10 hari yang terakhir ini ada hari yang sangat luar biasa. Hari yang kebaikannya hampir sama dengan 83 tahun atau 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Itu juga kesempatan yang luar biasa. Apakah akan kita lupakan kesempatan yang sebaik ini di bulan Ramadan ini? Celakalah orang-orang yang mengabaikan sesuatu yang sangat mahal harganya ini. Ramadan ini luar biasa. Jangankan kita beramal amal kebaikan, baru gembira saja dengan datangnya Ramadan. Rasulullah sudah mengatakan hurrima jasadahu 'alan niran. Baru gembira akan datang bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya akan ketemu bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh keberkahan. Alhamdulillah, dengan suka-suka cita seperti itu sudah mendapatkan label harrama jasadahu 'alan niran. Diharamkan jasadnya masuk neraka, punya antibodi, kekuatan bodi, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Itu baru gembira. Apalagi kegembiraan itu aplikasikan, dinyatakan ketika masuk Ramadan, kita betul-betul melaksanakan kekhusyuan ibadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Bukan katanya senang datang Ramadan, puasa malas-malesan beribadah, tarawih tidak berangkat, tadarus tidak mau, sedekah tidak mau. Senangnya di mana itu? Oleh karena itu, mari Ramadan ini tunjukkan kita senang mendapati Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Apalagi di hari-hari terakhir ada hari yang super istimewa. Sekali menangi Lailatul Qadar, Anda telah melakukan ibadah sama dengan 83 tahun. Maka mari, jangan milah-milih hari apa, pokoknya mulai likuran 20 sampai tanggal terakhir kita banyakkan ibadah, pasti menangi Lailatul Qadar. Itu pasti. Jangan ngincang-ngincang ini selikur kapan, terlikur kapan, sudah tidak usah. Kita isi penuh setiap malam mulai maghrib kita terus sampai subuh. Perbanyaklah ibadah, baca Quran lah, kita membaca sholawat, baca zikir, istighfar, taubatan nasuha. Setiap malam kita lakukan, maka pasti akan menangi Lailatul Qadar. Sekali menangi Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan bonus yang sangat luar biasa. Ketika pas baca Quran, pas menangi Lailatul Qadar, berarti setiap hari selama 83 tahun kita kaya-kaya membaca Quran terus. Pas lagi sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat tasbih dan sholat-sholat yang lain, qiyamul lail, pas menangi Lailatul Qadar, itulah kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Oleh karena itulah saudaraku yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini jangan kita sia-siakan.
karena ini tidak mungkin akan ketemu lagi tahun yang akan datang. Apa saja yang banyak kita lakukan doa, paling tidak kita sering berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita doakan, kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kita perbanyak dengan amal-amal soleh yang lain. Contoh sebagaimana kita tadarus Al-Quran. Apalagi Al-Quran juga jatuhnya pada bulan Ramadan. Kemarin belum lama kita baru memperingati Nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Mestinya bulan Ramadan sebagai hari ulang tahun turunnya Al-Quran, kita juga full setiap hari ada waktu untuk baca Quran. Apalagi malam-malam terakhir di 10 terakhir ini, pas menangin nanti ada Lailatul Qadar, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Ternyata satu-satunya yang bisa menyafaati kita di akhirat tinggal hanya Al-Quran. Ketika orang lain acuh dengan kita, saudara lain acuh dengan kita, hanya Al-Quran yang akan datang mendampingi kita dengan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Anda Al-Quran, karena Quran akan datang di hari kiamat, akan menolong kita, memberi syafaat kepada kita. Apalagi pas menangi baca Quran di malam pas nuzulul Quran. Allahu Akbar, subhanallah. Saudaraku dimana Allah Subhanahu wa taala, terus kita perbanyak kebaikan-kebaikan, sedekah. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Bisa terjadi pandemi ini banyak atau tidak berhenti-berhentinya, belum selesainya pandemi ini, bisa terjadi karena memang kita mungkin karena kedekatan kita dengan Allah sangat terlalu jauh. Membaca Al-Quran pada hakikatnya adalah sedang berkomunikasi, ngobrollah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ingin dialog dengan Allah, man arada ayyatakallama ma'allah faqra'ul Quran. Kalau ingin berdialog dengan Allah, caranya dengan baca Quran. Orang yang sering baca Quran, hakikatnya dia sedang berdialog kepada Allah. Ketika ada masalah apapun, didialogkan dengan Allah. Saya ibaratkan umpamanya, pandemi virus ini ibarat seekor anjing. Ketika ada orang dikejar anjing, kok dia tambah lari, maka tambah dikejar oleh anjing. Untuk menghentikan anjing tidak mengganggu kita, satu-satunya kita berhenti, kita diam, panggillah orang yang punya anjing. Nanti yang punya anjing akan memanggil anjing, pergi, makan pergi dengan sendirinya tanpa kita harus mengadakan perlawanan atau kita lari kencang. Pandemi ini juga demikian. Ada virus, kita jangan lari dari yang punya virus. Kita berduduk bersimpuh di hadapan Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, ini saya dikejar-kejar oleh virus corona, ya Allah, saya dikejar oleh COVID, ya Allah. Nah, karena kita memanggil-manggil yang punya COVID, yang punya virus ini, maka Allah akan mengambil virus ini, suruh pergi, tidak mendekat kepada kita. Maka orang yang suka baca Al-Quran akan ditolong oleh Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran diturunkan adalah menjadi rahmat dan menjadi penawar dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam ujian yang ada. Virus ini pun akan hilang ketika umat semuanya dekat dengan Allah dengan cara memperbanyak ayat suci Al-Quran. Lailatul Qadar adalah sebagai upaya kita membangkitkan semangat baca Quran karena akan menangi malam yang sangat luar biasa bagusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, juga kita tidak henti-hentinya, kita juga berbanyak di bulan Ramadan ini, di bulan mendekati Lailatul Qadar ini, kita banyak taubatan nasuha. Bisa terjadi berbagai macam musibah yang ada di negara kita ini pun akibat kita mungkin sering mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita punya anak,
Ketika anak tidak nurut pada orang tuanya, maka orang tua akan memperingatkan, mungkin dengan omongan-omongan yang menasihati, jangan begitu, berhenti, jangan begitu. Akhirnya mereka akan melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah orang tuanya, maka orang tuanya akan menjadi sayang pada anaknya. Tetapi sudah dinasihati, bukan malah berhenti, malah tambah nakal lagi, tambah melanggar aturan orang tua lagi. Orang tua memperingatkan bukan lagi dengan kata-kata, mungkin dengan sentilan, mungkin dengan cambukan. Apa harapannya? Agar dicambuk berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau dicambuk sudah berhenti dari perbuatan jahatnya, maka orang tua akan senang, tidak akan pernah marah lagi kepada anak tersebut. Akan tetapi ketika dia sudah dicambuk, sudah dipukul, semakin tidak berhenti, bahkan semakin nakal, semakin tidak terkendali nakalnya, maka orang tua akan semakin keras memperingatkannya. Bukan dengan cambuk, mungkin dengan pukulan yang sangat keras. Apa artinya? Suruh berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya ini, Masya Allah, banyak yang melanggar dari ajaran-ajaran kami. Saya sentik dengan bencana kecil-kecilan. Masih juga terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sentil lagi dengan akhirnya kok masih terus melakukan perbuatan dosa semakin besar, maka Allah kirimkan yang lebih besar lagi. Mungkin nanti tidak hanya dari COVID, tidak hanya corona, akan muncul lagi musibah-musibah yang sangat besar. Peringatan ini perlu kita sikapi sebaik mungkin agar Indonesia jauh dari bencana yang lebih besar, dari bencana yang lebih berat. Apa? Kita harus perbanyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta Allah taubatan nasuha, karena bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Tentunya bagi orang yang memohon ampun. Ketika diam saja tidak istighfar, tidak mohon ampun, bagaimana akan diampuni? Maka dari itu segera mendekat kepada Allah seluruh umat ini, agar Indonesia segera bebas dari musibah yang terjadi ini. Istighfar taubatan nasuha, karena mumpung doa ini dikabulkan di bulan ini. Wa kullu da'awat mustajabah, seluruh doa di bulan Ramadan ini Allah berjanji akan dikabulkan. Kita mohon bersama-sama agar COVID-19 ini segera bebas dari Indonesia. Karena apa? COVID ternyata ya tidak lepas dari qada dan qadar Allah. Ini takdir Allah semuanya. Nah, Allah akan merubah takdir hanya dengan doa. La yuraddul qada illa doa. Takdir Allah tidak akan bisa dirubah kecuali dengan doa. Oleh karena itu kita tidak cukup hanya gembar-gembar pakai masker seperti ini, gembar-gembar cuci tangan, gembar-gembar tidak serawung, tidak salaman. Ketika tidak dibarengi dengan memohon pemilik corona ini, maka sulit akan berhenti corona ini dari bumi ini. Maka yang paling tepat, di samping usaha lahir, ikhtiar lahir kita dengan 5M-nya atau berapa itu kita lakukan, kita panggil yang punya virus, kita panggil yang punya corona, kita doa sebanyak mungkin. Semua kalau perlu berjamaah doanya, karena yadullah ma'al jamaah, rahmat Allah akan diturunkan pada orang yang suka berjamaah. Baik jamaah dalam sholat, dalam berdoa, dalam hal apapun, kita akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar adalah malam yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Betul, jangan sampai disia-siakan, karena ini kesempatan yang belum tentu diberikan oleh Allah kepada kita di waktu yang akan datang. Perkuatlah ibadah di bulan Ramadan ini sekuat tenaga, sebanyak mungkin, agar rahmat Allah turun, agar maghfirah Allah turun, kasih sayang Allah turun kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang salamah fid dunya wal akhirah. Sebab kita sudah setiap hari merengek-rengek kepada Allah, minta diselamatkan dunia akhirat, minta diberi kebaikan dunia akhirat. Setiap doa mesti tidak pernah lupa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya seperti itu. Tetapi ketika minta doang tidak dibarengi dengan usaha ikhtiar zahir maupun batin, ya gak akan kesampaian.
Kayak seorang petani setiap hari berdoa, ya Allah saya mohon panen, padahal nggak ikhtiar, dia nggak nanam juga enggak, dia nggak mencangkul juga enggak, diam di rumah kok hanya minta selamat dunia akhirat. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana dia panen karena dia tidak bisa apa-apa? Doa yang kita lakukan harus kita barengi dengan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir ini adalah merupakan hari-hari yang sangat mustajabah untuk berdoa. Mari seluruh bangsa Indonesia, kalau perlu semuanya kita ceritkan hati kita memohon kepada Allah agar Indonesia segera bebas dari virus corona ini. Indonesia segera berhenti dari musibah ini sehingga menjadi bangsa yang aman, damai, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hidup aman, tentram, ibadah tenang dan khusyuk insyaallah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan, penuh ketawaduan, karena puasa pada hakikatnya juga sedang memuasani seluruh potensi kita. Puasa yang kita dambakan ingin mendapat ampunan, bukannya puasa tidak makan, tidak minum. Hati juga puasa, tidak angkuh, tidak sombong, tidak iri, tidak drengki, tidak merasa paling pintar, paling benar, paling suci, sehingga mudah menyalah-nyalahkan orang, menfitnah orang, mengadu domba orang. Itu namanya nggak puasa. Hanya puasa nggak makan, nggak minum. Lisan juga harus puasa, tidak ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong yang menyakitkan orang lain, ngomong yang memanaskan telinga orang lain, omongannya omongan yang santun, omongan yang lemah lembut. Itu baru namanya puasa. Telinga kita juga untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang thayyibah, bukan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat yang membawa kerusakan. Bukan itu. Inilah puasa yang sesungguhnya, apalagi tangan dan kakinya, pikirannya pun semuanya berpuasa. Ketika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi menangis dengan Lailatul Qadar, Masya Allah, luar biasa. Nanti di hadapan Allah mendapatkan catatan buku amal, akan mendapatkannya dengan yamin, dengan tangan kanan. Ketika buku catatan amal diberikan, diterima dengan tangan kanan, maka ahlul yamin, ahli surga. Tetapi kalau yang nyelonong tangan kiri, ahli simal, ahlun nar, dia ahli neraka. Kita mohon kepada Allah, Ramadan ini kita sungguh-sungguh, kita upayakan sekuat tenaga, amal ibadah sebanyak mungkin dengan puasa seluruh jawarih, seluruh anggota badan kita, sehingga kita pantas mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, rampung bulan Ramadan mendapatkan SK dari Allah, aitqun minan nar, dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak di hari kemudian akhir, di Ramadan terakhir ini, diberikan oleh Allah kemurahan, keberkahan, mendapatkan itqum minan nar, dan mendapatkan SK Idul Fitri, kembali suci kayauma waladathu ummu, sebagaimana jabang bayi yang baru lahir dari ibunya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga meraih Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.